selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Ridayati Farid, SPSI MM, selaku Kepala Biro Pengembangan Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Internasional Batam. Yang kami hormati dosen program Sarjana Pariwisata UIB pada Bapak Robi Kurniawan SEMM selaku pembicara webinar kita pada hari ini. Yang kami hormati Bapak Ibu dosen yang hadir pada webinar kita siang hari ini, serta seluruh peserta yang berbahagia yang telah hadir secara daring pada webinar kita siang hari ini. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, hari ini kita dapat berkumpul di Zoom ini dalam webinar pelatihan CV dengan tema What Does the Company See in You? Rangkaian acara pada webinar ini akan dibuka dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Selanjutnya pembacaan doa. Setelah pembacaan doa nanti akan ada kata sambutan dari Kepala Biro Pengembangan Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Internasional Batam, Ibu Ridayati Farid. Setelah itu akan masuk ke inti acara, yaitu paparan materi oleh narasumber kita, Bapak Robi Kurniawan. Setelah itu kita akan ada sesi Q&A. Jadi bagi nanti teman-teman yang memiliki pertanyaan, mungkin nanti bisa di-keep dulu, nanti bisa ditanyakan pada sesi Q&A dengan cara mengaktifkan mic ataupun bisa juga melalui kolom chat ya. Setelah itu nanti penutupan sekaligus penyerahan sertifikat pembaca dan foto bersama. Sebelum masuk ke acara webinar ini, kami mengingatkan kepada seluruh peserta untuk memastikan bahwa teman-teman semua peserta sudah mendaftar pada web sertifikasi. Dan nantinya juga link absensi juga akan kami kirimkan pada kolom chat. Karena peserta yang mendapatkan sertifikat itu adalah peserta yang sudah mendaftar pada web sertifikasi dan juga mengisi link absensi pada akhir acara nanti. Baiklah, kita akan mulai acara per kita yang akan dibuka dengan mendengarkan secara hikmat lagu kebangsaan Indonesia, yaitu Indonesia Raya. Baiklah, acara selanjutnya berdoa kepada Thomas Saputra, kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin sekalian, marilah kita tundukkan kepala sejenak bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita selalu diridhoi oleh-Nya. Baiklah, saya akan memimpin doa dengan cara Islam. Dimohon kepada para hadirin sekalian untuk menyesuaikan dengan agama dan kepercayaan masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah.
Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana fir lana wa liwalidayna wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, ilhamkanlah kepada kami kecerdasan dan lindungilah dari godaan syaitan yang terkutuk. Ya Allah, terangilah hati kami dengan cahaya petunjuk-Mu sebagaimana Engkau telah terangi hati hamba-hamba-Mu yang soleh. Ya Allah, lapangkanlah dada kami serta mudahkanlah kami dalam menimba ilmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Thomas. Baiklah, selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari Kepala Biro Pengembangan Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Internasional Batam, Ibu Ridayati Farid, SPSI MM. Kepada Ibu Ridayati, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ini sebelumnya suara saya terdengar dengan jelas ya? Jelas, Bu. Jelas, oke, alhamdulillah. Baik, selamat siang dan selamat datang saya ucapkan pertama-tama kepada pembicara kita hari ini, Bapak Robi Kurniawan, SEMM. Selamat bergabung juga dan selamat datang juga kepada seluruh peserta webinar pada hari ini. Ya, yang hari ini kita melaksanakan webinar tentang what does the company see in you. Ya, jadi dalam hal ini kami dari Biro Pengembangan Alumni dan Karir Universitas Internasional Batam, ini salah satu dari program yang kita rancang untuk mahasiswa, alumni maupun umum ya, ini juga peserta umum, di mana kami ingin memberikan kontribusi kepada para teman-teman ya, mahasiswa alumni ya yang sedang mencari pekerjaan, yang mungkin sedang mulai merintis atau memasuki langkahnya untuk ke dalam dunia karir, dunia pekerjaan. Nah, tentu hal yang paling awal yang dimulai untuk mendapatkan pekerjaan adalah mengirimkan lamaran, di mana yang dikirimkan juga adalah CV dan lamaran kerja. Nah, ini yang membuat kami berpikir bahwa kita mau sharing, mau mengadakan acara yang di mana kita mulai sadar nih bahwa adik-adik mahasiswa, alumni maupun teman-teman rekan-rekan dari peserta umum lainnya yang bagaimana sih kita mau merepresentasikan mendeskripsikan gitu ya, kira-kira menggambarkan diri kita dalam CV sehingga bisa dilirik oleh perusahaan. Nah, karena itu kita hari ini mengundang Bapak Robi. Terima kasih Bapak Robi, ini sudah hadir ya, tadi saya lihat ya, Bapak Robi Kurniawan ini ya. Sehat Pak Robi? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, Masya Allah. Ini Pak Robi ini alumni WIB juga, sekarang sudah menjadi dosen di WIB dan luar biasanya dari waktu mahasiswa sudah aktif ya di kemahasiswaan, berbagai kegiatan, dan juga beliau dulu juga penerima beasiswa unggulan ya. Jadi ini yang mungkin kita bisa dapat sharingnya supaya adik-adik mahasiswa, alumni maupun rekan-rekan yang sedang mencari pekerjaan ini, apa sih kira-kira yang bisa dilirik dari kita gitu, apa yang bisa kita jual dalam tanda kutip gitu ya, untuk bisa laku dalam dunia karir kerjaan gitu ya. Nah, mungkin di samping itu juga saya mau mengingatkan kembali ya bahwa kami sekaligus mungkin kami juga pengen mengenalkan diri bahwa kami sekarang menyebutnya namanya Biro Pengembangan Alumni dan Karir, di mana biro ini memberikan layanan kepada mahasiswa maupun alumni dalam hal
pengembangan karir, pengembangan soft skill yang diperlukan di dunia kerja, dan juga bagaimana kami mewadahi alumni-alumni Universitas Internasional Batam untuk tetap bersilaturahmi, saling berjejaring, dan saling berbagi, bersinergi begitu. Nah, jadi jangan ragu-ragu kalau di sini ada adik-adik mahasiswa atau rekan-rekan alumni, ya kami hadir juga untuk Anda, dan silakan kita bisa dapat saling berbagi manfaat gitu. Nah, kami juga punya website pusat karir ya di karirwib.ac.id di mana teman-teman job seeker baik itu mahasiswa, alumni maupun peserta umum bisa membuat akun di dalamnya, di mana kami sudah bekerja sama dari berbagai perusahaan ya, dan insya Allah dengan mengisi akun ya, membuat akun dan mengisi profil diri ya, menyusun CV-nya di sana dengan baik, itu bisa mempermudah perusahaan untuk melirik adik-adik semua. Nah, bagaimana cara mengisinya dengan baik? Hari ini Pak Robi akan berbagi tentang itu. Ya Pak Robi ya. Oke, baik, saya tidak mau panjang lebar, saya sudah memperkenalkan tentang Biro Pengembangan Alumni dan Karir, saya juga sudah mengingatkan tentang pembuatan pusat karir, dan jangan lupa selalu pantau Instagram kami ya di BPKA ya, dan di IKWIB, di situ ada informasi banyak tentang alumni dan juga tentang karir dan lowongan kerja, serta di website tadi yang sudah kami sebutkan. Untuk itu saya ucapkan terima kasih sekali lagi Pak Robi atas kesediaannya, dan kami sangat menunggu informasi dan sharing ilmunya, dan mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Hari ini kita penuh keberkahan, manfaat, dan kemudahan untuk memahami sharing yang diberikan oleh Pak Robi. Sekian dari saya, terima kasih banyak juga untuk panitia atas upayanya, kerja kerasnya mempersiapkan acara hari ini, dan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Ridayati. Kita akan masuk ke acara selanjutnya, namun sebelumnya mungkin kita mau foto bersama. Kepada Bapak Ibu, teman-teman peserta boleh untuk on cam sebentar dan menggunakan virtual background ya, biar kita kompak. Oke. Mungkin panitia boleh bersiap-siap untuk mengambil dokumentasi. Teman-teman jangan lupa untuk on cam ya. Oke, sudah mulai banyak yang on cam. Oke. Oke, mungkin kita mau foto dulu. Saya kasih aba-aba ya. Thomas siap ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Kita akan masuk ke acara inti nih, teman-teman. Nah, kita akan mau bahas topik yang udah ditentukan. Kali ini kita kehadiran narasumber yang luar biasa, yaitu Bapak Robi Kurniawan, SEMM. Mungkin Pak Robi kita mau ngobrol-ngobrol sebentar nih, Pak. Gimana Pak? Apa kabar Pak? Ya, baik. Terima kasih. Saya panggilnya Adek Hotni kali ya. Iya Pak, boleh Pak. Baik, Hotni. Gimana Pak? Ya, posisi masih di rumah ini. Ini saya menyembarikan ini Bu Rida, menyembarikan nih ada 2 gadget, yang sebelah khusus ini laptop pakai untuk buat acara hari ini. Sebelah lagi iPhone saya buat kuliah, Bu. Masya Allah. Iya, beliau lagi S3 ya. Lancar ya kuliahnya Pak Robi. Ya, baik. Jadi kita akan ini. Tapi nggak ada masalah. Saya akan fokus kemari kuliah. Alhamdulillah hari ini saya jadwal presentnya agak sore. Ini nggak ada masalah. Oke, Pak. Oke, teman-teman, mungkin saya mau baca CV atau profil singkat dari Pak Robi nih. Mungkin teman-teman di sini masih banyak yang kepo nih ya, Pak Robi ini siapa ya? Nah, Pak Robi ini adalah seorang HRD SPP Basnas Kepri. Beliau ini juga seorang dosen dari Universitas Internasional Batam, dan beliau juga merupakan seorang coach, trainer, dan mentor. Dan Pak Robi ini spesialis nih teman-teman dalam bidang marketing atau pemasaran, dalam bidang public relation atau public speaking. Nah, jadi ini teman-teman yang mau belajar public speaking nih bisa nih ke Pak Robi ya Pak ya. Oke, ini mungkin masih banyak lagi nih profil singkat dari Bapak ini yang belum bisa saya sebutkan satu-satu. Mungkin nanti sekalian Bapak perkenalkan diri karena terlalu banyak nih ya Pak ya. Nah, kita masuk aja ke materi kita pada siang hari ini karena kita sedang membahas tentang bagaimana cara kita membuat CV yang menarik
karena tidak bisa dipungkiri membuat CV yang menarik itu bisa dibilang menjadi salah satu cara yang jitu ya Pak ya, yang bisa kita lakukan agar dilirik oleh perekrut atau dilirik oleh perusahaan. Nah, mungkin langsung saja Pak Robi penyampaian materinya kepada Pak Robi, dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman sekalian, sebelumnya saya memastikan dulu apakah suara saya terdengar dengan jelas di teman-teman sekalian. Jelas, Pak. Jelas ya, baik. Sejelas dan secerah hari ini ya, siang ini ya, luar biasa. Baik teman-teman sekalian, perkenalkan, saya Robi Kurniawan gitu ya. Sama-sama seperti beberapa teman-teman di sini, ada yang alumni juga, ada yang masih mahasiswa juga gitu ya. Ini saya kembali merasa kembali menjadi mahasiswa yang datang kemari ya. Saya bukan lebih pintar, bukan, cuman karena kalau kata Bu Rida itu saya dilahirin duluan aja gitu bahasanya. Kalau saya lahirnya belakangan, itu juga kayak teman-teman duduk di forum yang sama juga. Nah, teman-teman sekalian, saya lanjut langsung ya ke slide ya, jadi supaya tidak membuang waktu. Saya mohon izin nih, waktu saya berapa lama Mbak Hotni? 1 jam, Pak. Oh, dari panitia 1 jam. Alhamdulillah. Sepertinya Bu Rida sudah kalau ngomong pembukaannya sudah 1/2 jam masalahnya ya. Iya, Pak. Terima kasih Bu Rida. Baik, saya akan langsung buka materi saja. Mana materi saya ya? Webinar CV IKWB. Oke. Oke. Teman-teman sekalian, hari ini saya dikasih tema ya atau judul yang mana hal yang paling penting ketika kita akan masuk ke dunia baru. Dan ini pun bukan hanya untuk dunia kerja. Saya melihat ada beberapa anak didik saya di SMA, beberapa juga sudah masuk, saya lihat. Jadi hari ini Bu Rida, saya mengundang seluruh, saya punya menti, gitu ya. Saya mentor, saya punya menti, adik-adik saya luar biasa, yang mungkin ada waktu bisa hadir. Beberapa sudah masuk dalam ini. What does the company see in you? Nah, ini sok-sok bahasa Inggris, padahal Bu Rida tahu nih, kalau pakai bahasa Inggris, saya biasanya berdiri paling belakang, nggak mau paling depan. Karena apa? Karena saya ada masalah di bahasa Inggris. Tapi di UIB lah yang membuat saya berani ngomong pakai bahasa Inggris. Walaupun Inggris saya berantakan. Kalau kata Pak Dr. Happy, ya gitu ya, misunderstanding gitu ya. Bahasa Inggris itu misunderstanding. Ini kata-kata selalu saya ulang-ulang berkali-kali. Artinya apa? Tidak apa-apa, miss, yang penting understand gitu kira-kira. Baik teman-teman sekalian, saya lanjut. Saya memberanikan diri mengambil ini kenapa? Karena kebetulan saya pribadi sudah disertifikasi atau certified national by BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi, sebagai supervisor di bidang recruitment and selection. Jadi saya memiliki sertifikasi untuk merekrut dan menseleksi karyawan-karyawan yang akan masuk ke sebuah perusahaan. Nah, sebelum itu, teman-teman sekalian, saya mohon izin. Kita umpamakan keilmuan kita itu atau otak kita sebagai sebuah gelas. Setiap kita sudah punya gelas pastinya. Dan semua sudah berisi. Akan ilmu-ilmu yang sudah pernah kita pelajari. Namun, saya mau nambah. Tapi kalau saya tambah, nanti bisa-bisa isi gelas itu tumpah. Saya nggak mau tumpah, saya pengen teman-teman sekalian, isi gelasnya itu dipindahkan saja gitu ya, ke tempat yang lain. Tujuannya apa? Supaya ada space kosong buat saya untuk bisa mengisi keilmuan baru buat teman-teman sekalian. Dan saya mohon izin buat teman-teman sekalian sekali lagi bahwa saya bukan berarti pintar duduk di sini, tapi dalam artian adalah ingin berbagi pengalaman seperti itu. Perkenalkan, nama saya Robi Kurniawan. Saya lahir kurang lebih 27 tahun yang lalu, gitu ya. Jadi mungkin jangan menganggap saya sudah tua, gitu ya. Saya biasa dipanggil kalau di kelas, kalau nggak abang, kakak, ya. Atau dengan kearifan lokal kampus dipanggil koko biasanya, ya. Walaupun saya nggak tahu saya Chinese dari mana, gitu ya. Tapi apapun itu terserah, gitu ya. HP saya ada yang dari China, tenang aja. Saya lulus dari UIB 2017 S1-nya, lalu 2018 saya lulus S2, lalu insya Allah 2020
4 awal saya lulus S3. Insya Allah kalau berhasil, mohon doanya gitu ya. Ini tadi mungkin MC bingung mau bacanya gimana, gelar terlalu panjang gitu kira-kira gambarannya ya. Saya fokus kepada sertifikasi keahlian saya. Inilah yang akan saya bahas terkait dengan CV. CV itu formatnya tidak ada yang baku. Setiap orang boleh buat bagaimanapun bentuknya. Mau dibuat cantik-cantik pun juga boleh, mau dibuat yang unik pun juga boleh, nggak ada masalah. Nah, namun yang menjadi hal penting adalah kontennya, isinya, apa yang mau ditampilkan dalam CV. Nah, di sini saya menampilkan adalah berupa apa? Yaitu berupa sertifikasi keahlian saya. Gitu ya. Saya ahli dalam Photoshop. Ada ACA di situ. Adobe Certified Associate. Ada CISMA. Ini semua anak UIB yang di bidang manajemen pasti akan ambil ini. Certified International Sales Marketing Associate. Lalu ada NLP. Ini dunia psikologi di bidang Neuro Linguistic Program. Ada hipnoterapi, ada hipnotis, public speaker. Setelah itu saya juga mengambil di bidang potensi diri, Stephen dan sebagainya. Nah, teman-teman sekalian, sehari-hari saya sebagai seorang HRD gitu ya di Basnas Kepri, Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kepulauan Riau, yang fokusnya di dunia sosial sebenarnya. Bagian yang ngumpulin uang zakat sama bagian uang zakat gitu ya. Lalu saya juga dosen di UIB sendiri gitu ya. Ini saya berasa lagi ngajar lagi ujung-ujungnya. Dan tour guide, tour leader, tour planner. Ya, ini selama masa Covid saya off dulu gitu ya. Social education activist sama coach, trainer, and mentor. Nah, fokus saya adalah di bidang bisnis, pemasaran, SDM, sama hipnoterapi. Yang mau cerita, mau berbagi, mau konsul, buat yang hari ini ikut webinar ini, saya kasih akses free untuk bisa berkomunikasi dengan saya melalui WhatsApp maupun melalui DM Instagram. Seperti itu. Kalau biasanya sih nggak free, ada berbayar. Tapi untuk peserta hari ini, saya free-kan. Dan ini sebagai dedikasi saya buat pendidikan khususnya. Teman-teman sekalian, selama kurang lebih 45 menit ke depan, ya sudah cuap sudah 15 menit ternyata, pasang jam di sini salahnya. Ada 4 hal yang harus kita bahas. Yang mana nanti akan saya linkkan juga ke bagaimana teman-teman ada akses lain nih dari UIB yang memberikan kita sebuah apa bahasanya ya, bonus lah yang luar biasa bagi teman-teman yang belum mendapatkan kerjaan. Saya pribadi, saya menggunakan ini sebagai akses saya untuk bisa berkomunikasi dengan para teman-teman di perusahaan-perusahaan yang ada bekerja sama dengan UIB. Saya akan mulai dulu dari penghantar dan landasan. Dan saya kepengen untuk orang-orang yang saya panggil, tolong membuka kamera dan membuka mic-nya. Saya mau komunikasi 2 arah. Karena kalau cuma saya sendiri, saya berasa lagi ngomong dengan patung gitu ya. Udahlah online sama sendiri gitu gambarannya ya. Baik, teman-teman sekalian, saya mau nanya hari ini. Teman-teman sudah punya rencana hidup belum mau kemana? Dan mau ngapain? Saya mau coba buka dulu nih. Saya coba buka dulu siapa yang mau saya panggil ya pesertanya ya. Ini semuanya sepertinya wanita-wanita cantik dan pria-pria tampan ya. Sehingga mereka takut sekali menampilkan kecantikan dan kegantengannya gitu bahasanya. Ya, saya kepengen dan saya panggil untuk bisa membuka kameranya. Saya minta yang pertama sekali namanya harus cowok dulu ya. Cowok dulu. Saya mau namanya Renaldi Justino. Nah, ini dia. Renaldi Justino. Renaldi, halo? Ya, halo Bang. Oke, Renaldi Justino. Oke, baik, Renaldi. Semester berapa sekarang, Renaldi? Di akhir semester 2. Semester 2, baru masuk kuliah berarti ya? Ya. Oke, baik. Renaldi, ambil jurusan apa nih? Jurusan teknik sipil, Kak. Wow, teknik sipil. Good. Kenapa mau ambil teknik sipil? Karena saya tertarik di bagian perhitungan sama bangunannya. Oh, suka tertarik di hitungan dan bangunan ya. Oke, baik. Kalau begitu, Renaldi, apa tujuan kamu ke depan nantinya?
Pikir-pikir masih belum tahu sih. Belum tahu. Sekarang Renaldi bekerja atau fokus kuliah? Masih fokus ke kuliah, tapi sambil cari-cari kerja juga. Oke, sambil cari-cari kerja juga. Berarti sesuai ya, kita hari ini mau ngapain ya. Oke, baik. Saya akan bantu Renaldi dan teman-teman semua di sini untuk bagaimana supaya bisa jebol langsung ke HRD. Gitu ya. Kenapa? Karena banyak banget pintu-pintu yang teman-teman lalui. Terima kasih Renaldi. Berikutnya saya mau dengan yang wanita dulu nih. Nah, wanita. Saya mau ngomong dengan wanita dulu. Ini namanya wanita itu kayak mana sih? Oh, nih. Saya mau ngomong dengan Yuyu Angelia. Nah, Yuyu Angelia. Yuyu, halo Yuyu, selamat siang. Yuyu. Ya, Yuyu Angelia. Ya, ini tipe-tipe mahasiswa yang masuk login tinggal kamera gitu ya. Oh, ini bahaya nih. Kalau di kelas saya ini udah nggak boleh absen. Gitu ya. Oke, saya lanjut ke Nadira Alia. Nadira Alia. Ya, Kak. Ya, baik Nadira Alia. Nadira jurusan apa Nadia? Magister Manajemen. Oke. Mahasiswa Magister Manajemen. Ya, ini jangan-jangan secara usia lebih tua dari saya, jangan-jangan nih Mbak Nadira ini. Lebih muda kayaknya, Kak. Lebih muda kayaknya. Oke, baik. Mbak Nadira boleh tahu sekarang aktif sebagai apa? Bekerja di Pemprov Kepri. Oke. Di Pemprov Kepri ya. Oke, baik. Kita punya posisi yang mantap gitu ya. Baik. Tapi ada keinginan nggak untuk lebih baik lagi? Mungkin kepengen sama-sama di PNS, tapi mungkin kepengen pindah biro, atau mungkin kepengen coba di dunia profesional. Bisa dicoba, Kak. Bisa dicoba ya. Kenapa ngambil S2 MM? Yang pasti linear sama kerjaan juga. Terkait sumber daya manusia. Oh, I see. Sesuai ya. Oke. Good. Baik, terima kasih Mbak Nadira ya. Baik. Yeah. Saya akan lanjut ke materi saya. Saya selalu awali dengan apa yang akan Anda tuju ke depan. Tapi sebelumnya adalah Anda harus tahu dulu siapa diri Anda dan mau kemana Anda membawa diri Anda. Pertama, Anda mau rencananya mau kemana dulu nih? Mau studi lanjut, mau bekerja atau berkarir, atau berwirausaha. Kenapa? Ini penting. CV itu bukan cuma buat cari kerja. Tidak. CV itu bisa dibuat untuk Anda studi lanjut, untuk Anda bekerja, untuk jenjang karir, atau juga bahkan untuk wirausaha. Mungkin banyak orang yang penasaran, kenapa CV itu boleh digunakan untuk wirausaha. Teman-teman sekalian, teman-teman kalau buka usaha, kalau kecil bisa pakai uang sendiri. Tapi kalau besar, Anda butuh investor. Maka investor ketika menilai Anda, apa yang dia nilai? Maka dia akan melihat CV Anda, latar belakang Anda dari mana. Nah, ini di hal penting, gitu ya. Sekarang, kita lanjut. Pertanyaan saya, apa yang sudah Anda lakukan untuk mencapai yang 3 tadi? Rencana 3 tadi. Saya mau tanya lagi. Saya suka lempar-lempar bola gitu ya. Oke. Ridho Alfarizi. Ridho. Oke. Princess Tan. Princess Tan. Halo Princess Tan. Dia kalau kamera yang itu saya panggil biasanya. Oke. Nggak ada lagi. Siti Solihat. Iya, Pak. Oke, good. Saya kira saya ngomong sendiri tadi ya, karena nggak ada yang mau nanggapin saya. Kalau nggak, saya pulang tadi ya. Baik, Siti Solihat. Iya, baik, Pak. Siti Solihat sekarang semester berapa? Saya semester 2, Pak. Jurusan? Ilmu hukum. Ilmu hukum, baik. Sekarang bekerja atau masih fokus kuliah?
Saya kedua-duanya, fokus kuliah sama bekerja juga. Baik, bekerja di mana sekarang? Di admin Pak, PT Welco. Oke, admin ya. Oke. Pasti Siti mau lebih jenjangnya lebih tinggi dong. Iya, pasti Pak. Dan pasti mau cari tempat kerjaan yang lebih ya bonafit lah pasti bahasanya gitu ya. Iya. Nah, pertanyaan saya dari 4 hal ini, apa yang sudah kamu lakukan Siti? Meningkatkan kompetensi, membuat CV dan surat lamaran kerja, menghantarkannya, dan membuat LinkedIn atau membuat data di SIM LPS, di data UIB, pusat karir. 1 sampai 3 sudah, tapi mungkin yang keempat belum. 4, 5 belum ya? Belum. Saya belum masukin yang kelima. Yang kelima itu membuat CV di pusat karir UIB. Udah belum? Belum Pak. Belum. Aduh, sayang banget. Padahal UIB punya website sendiri. Baik. Oh. Meningkatkan kompetensi. Apa yang sudah kamu lakukan? Meningkatkan kompetensi. Ya. Apa Pak? Salah satunya adalah dengan kamu berkuliah. Ya, betul. Ya, betul. Itu mah jawaban saya. Iya, betul Pak, betul sekali. Saya berkuliah ini kebetulan mau jadi legal officer lagi, bukan jadi admin. Oke, jadi memang kepengen jadi legal officer ya? Iya. Oke, good. Ada nanti mau kemana? Mau ngambilnya ke advokat atau ke notaris? Notaris sih Pak. Notaris ya nantinya ya? Iya. Oke, berarti kamu harus ambil S2 MKN nantinya. Insya Allah. Oke, good. Sudah meningkatkan kompetensi, membuat CV juga sudah mulai dibuat, terus juga sudah mulai menghantarkan lamaran ya, makanya sekarang bisa kerja ya? Iya Pak, kebetulan juga bekerjanya di perusahaan sendiri sih Pak. Oh keren, punya perusahaan sendiri? Ya, saya join sama partner sama pasangan sih. Oke, good, luar biasa banget. Dan ini jadi hal penting nanti juga bagi kamu kalau seandainya nih kamu mau ngerekrut orang, apa yang mau kamu lihat? Ini juga hal penting, gitu ya. Iya. Baik, terima kasih Siti sudah ikut bergabung. Saya lanjut ke materi. Baik, teman-teman sekalian, sudah disampaikan oleh Siti ya bahwa sudah mulai meningkatkan kompetensi. 5 hal ini penting, teman-teman sekalian. Kenapa? Ini menjadi tolak ukur teman-teman sekalian sudah siap atau belum untuk menerima pekerjaan. Pertama, meningkatkan kompetensi. Ada sebuah tulisan yang mengatakan bahwa ketika Anda berada di usia di bawah 30 tahun, maka fokuslah Anda untuk investasi. Investasi apa nih maksud? Investasi dari leher ke atas. Sayangnya hari ini orang fokusnya dari leher ke bawah. Hanya sebatas kesenangan saja. Padahal di usia 30 ke bawah, itu waktunya Anda untuk leher ke atas. Kenapa? Karena itu usia produktif Anda masih punya minat belajar yang tinggi. Kak, bukannya belajar seumur hidup. Benar. Tapi belajar seumur hidup kan belajar kehidupan. Belajar di bangku pendidikan sebenarnya, itu biasanya hanya 30 tahun ke bawah. Kalaupun ada yang 30 tahun ke atas, itu orang-orang spesial yang memang punya passion untuk belajar. Hanya tertunda saja. Tapi diharapkan di bawah 30 tahun lah Anda mengambil pendidikan. Contoh Bu Ridayati ini luar biasa. Di usia beliau yang sudah memiliki anak 2, beliau masih fokus untuk mengambil S2 dan selesai. Luar biasa sekali Bu Ridayati. Nah kenapa saya ambil di bawah 30 tahun 16-3-nya? Karena saya yakin setelah 30 tahun kesibukan saya banyak dan saya takutnya tidak sempat untuk belajar di bangku formal. Nah, meningkatkan kompetensi selain kuliah, ini buat adik-adik yang di SMA maupun SMK gitu ya. Ada cara lain, yaitu adalah mengikuti sertifikasi. UIB, kampus yang melek akan sertifikasi. Kenapa? Bayangkan, contoh saja UIB. UIB dalam waktu setahun, saya ambil contoh anak-anak manajemen misalkan, di Fakultas Ekonomi, Fakultas Bisnis Manajemen. Manajemen itu ada sekitar 350 orang sampai dengan 400 orang. Bayangkan dalam jangka waktu setahun, UIB melahirkan atau mewisuda sebesar 300 orang lebih sarjana manajemen. Batam bukan cuma UIB yang punya manajemen, ada sekian kampus
Anggaplah ada 5 kampus di Batam ini yang mengeluarkan sarjana manajemen. Anggaplah semua jumlahnya sama. 300 dikali 5, 1.500 lebih. Bayangkan 1.500 ini semuanya bergelar sarjana manajemen, ingin bertarung di dunia pekerjaan. Kira-kira pekerjaan siap menampung tidak 1.500 ini? Jawabannya bisa iya, bisa tidak. Tidak karena apa? Karena mungkin kuotanya masih full di perusahaannya. Iya, bisa jadi karena memang dia lagi butuh. Namun pun kalau iya, dia pasti butuh spesialisasi atau spesifikasi. Nah, di dalam meningkatkan kompetensi ini, teman-teman dibutuhkan yang namanya adalah skill khusus yang fokus tentang keilmuan teman-teman. Contoh, saya S1, S2, S3 dalam proses di bidang manajemen. Manajemen itu ilmunya besar. Kita belajar tentang manajemen internasional, manajemen bisnis, kita belajar tentang keuangan, SDM, lalu marketing, pemasaran. Lalu Anda sebagai yang mana? Saya fokus dari awal dari S1, saya sebagai seorang HR. Atau sekarang ngomong human capital. Ya. Nah, sehingga human capital pun saya fokus. Saya lulusan S1, S2, S3 di bidang manajemen SDM. Sekarang, di dalam proses SDM, itu banyak banget prosesnya. Sehingga saya ngapain? Saya mengambil sertifikasi khusus. Di bidang apa? Di bidang recruitment and selection. That's why saya mengambil ke BNSP adalah recruitment and selection. Supaya apa? Supaya saya dianggap ahli di bidang recruit and selection. Jadi, saya punya sertifikasi khusus. Ketika saya company, saya bilang saya mau melamar HRD. Anda punya spesifikasinya apa? Saya seorang recruitment and selection specialist. So, orang akan bilang, oke, kamu sudah tahu fokusnya kemana. Saya butuh kamu. Oke, good, silakan naik. Nah, seperti itu. Setelah Anda meningkatkan kompetensi, jangan lupa, Anda harus membuat CV dan lamaran kerja. Saya akui, bukan saya sombong atau apa, sampai dengan hari ini, alhamdulillah, saya tidak pernah memberikan lamaran kerja. Tapi saya dilamar dan dimohonkan datanya. Saya di Basnas Kepri juga sama. Saya diminta datanya. Mas, saya butuh datanya, Mas. Saya butuh CV. Oke, boleh, Pak. Saya kirimkan. Mas, ini kita akan ada interview langsung dengan pimpinan kita. Oke, boleh, Pak. Ada 3 orang calon HR di Basnas Kepri. Wallahu a'lam bishawab, memang takdirnya saya mungkin, saya yang kepilih untuk masuk ke dalam Basnas Kepri. Artinya apa? Pentingnya Anda membuat sebuah CV. Artinya apa? Anda tinggal kirim, apalagi hari ini, CV tidak harus dalam bentuk hard copy, tapi bisa dengan digital, soft copy. Anda share aja. Ada kenalan baru, Anda share. Saya tidak pernah malu dengan data diri saya. Saya kenal dengan orang baru, saya bilang, Pak, mohon izin, saya minta nomor WA Bapak, boleh? Lalu saya akan kirimkan Bapak CV saya. Semoga kita saling bisa bekerja sama. Begitu terus. Dan kenapa mungkin Bu Rida dan kawan-kawan yang lain mungkin ada yang kenal saya ada di mana-mana. Setiap pertemuan saya pasti ada. Kenapa? Karena saya ingin mencari kenalan yang seluas-luas. Jadi, teman-teman sekalian harus punya link yang besar. Dihantarkan, bisa pakai send by email, gitu ya, atau by beberapa aplikasi pekerjaan lainnya. Lalu ada membuat LinkedIn. Nah, ini kita bahas one by one. Nah, sekarang saya tanya, apa yang teman-teman rasakan selama ini hasilnya? Saya mendapatkan berbagai macam keluhan dari beberapa menti saya yang datang ke saya. Mereka bilang, Kak, kami sudah melamar kerja kemana-mana, bawa map kemana-mana, baju putih, celana hitam, keliling dari satu perusahaan lain. Kami print, Kak, banyak sekali CV dan lamaran kami, Kak. Bahkan ngurus surat kuning, nggak lain sebagainya. Itu ribet, Kak. Oke, apa yang hasilnya? Ada yang buang-buang duit. Ada yang ternyata waktunya habis untuk keliling-keliling. Dan yang pasti adalah ada yang capek. Nah, atau bahkan ada lagi yang kasihan.
sampai di-reject, tidak diterima sama sekali, atau bahkan, ya mohon maaf ya Kak, belum sampai lagi lamaran untuk ke meja HRD sudah ditiadakan. Itu kalau dalam bentuk offline. Bayangkan saya bilang sekali lagi, kita punya banyak sekali pesaing-pesaing kita. Artinya apa? Kita harus menjadi sebuah api atau sebuah cahaya yang posisinya walaupun di antara keramaian, tapi dia tampak bersinar. Apa yang membuat bersinar? Itu adalah akan hal-hal yang kita tuliskan di CV kita. Hal-hal unik yang ada di CV kita. Nah, yang teman-teman perlu ketahui, apa sih yang orang lihat? Kami HRD ini apa yang kami lihat? SDM hari ini yang kami butuhkan adalah yang smart. Dalam artinya apa? Cekatan, energik, kreatif, logik, dan suka tantangan. Makanya kenapa teman-teman lihat di lowongan kerja selalu ada tulisan suka tantangan atau terbiasa bekerja di bawah tekanan. Tekanan ini adalah tantangan sebenarnya. Kenapa tekanan? Karena tantangan itu menekan. Ya. Karena apa? Secara psikologi manusia kalau nggak ditekan, tidak keluar aslinya bagaimana. Kreativitasnya belum muncul kalau nggak kepepet. Makanya ada sebuah buku, The Power of Kepepet. Gitu ya. Lalu berikutnya ada mature. Mature itu seperti apa? Mature adalah orang yang percaya diri, pede abis. Saya nggak bisa bahasa Inggris bagus. Ngomong pun ya kalau se-UIB mungkin, walaupun saya dosen, ngomong sih masih berantakan. Tapi yang jelas orang ngerti saya ngomong selesai bagi saya. PD-nya minta ampun. Saya baru saja, ini lagi nungguin panggilan. Semoga berhasil. Ada sebuah perusahaan asing dari Jerman. Letaknya dari Batam Center. Ngubungin saya, bro, ada lowongan kosong ini. Sebagai apa? Saya bilang. Manajer HRD. Saya bilang, waduh. Keren juga nih saya bilang, perusahaan Jerman. Saya belum pernah. Saya bilang. Apa perusahaannya? Di bidang industri pembuatan apa jenengnya? Perangkat mobil. Kami sekarang lagi membuat proyek untuk mobil Tesla. Wow, saya bilang. Keren. Tapi Mas Robi, yang paling pertama Mas Robi harus bisa bahasa Inggris. Oh, why not? Saya bisa, saya bilang. Lampirkan, saya kirim kasih bisa. Ini, kalau butuh panggil saya, kalau enggak apa-apa. Saya bilang. Pede habis. Yang kedua, enggak mudah emosi. Mature atau dewasa itulah orang yang tidak gampang emosi. Jadi kalau ada orang-orang yang senggol bacok, itu artinya belum dewasa. Perencana. Nah nih, punya rencana mau ngapain ke depannya. Tidak mudah mengeluh, adaptif, ramah, dan sopan. Lalu, ini nih, ada edit value-nya yang teman-teman harus pentingkan. Komunikasi yang baik. Ingat, 7 dari 10 pengusaha hebat, orang-orang hebat di dunia ini, mereka bisa berkomunikasi dengan baik. Bisa berorasi dengan baik. Artinya kalau Anda belum bisa berbicara dengan baik, cobalah untuk belajar berkomunikasi baik. Public speaking-nya dipertahankan dan dipertingkatkan. Kedua, bisa bahasa asing. Minimal Inggris. Saya jujur sampai sekarang saya masih belajar bahasa Inggris. Ketiga, mengerti tentang Microsoft Office, bisa desain, editing, dan lain-lain. Bayangkan, saya pernah sekali di sebuah perusahaan di Muka Kuning, saya melamar sebagai seorang junior HRD. Tapi, saya punya keadaan khusus yang lain. Dan saya terpilih sampai dengan level berjumpa langsung dengan HR manajernya. Ingat, dia berlapis-lapis. Teman-teman belum akan bisa sampai dengan HR manajer itu sudah bisa dibilang 50-50 lah. HR bilang oke, lanjut baru kita jumpa dengan si siapa namanya usernya, penggunanya. Nah, saya cuma bilang saya bisa desain dan editing. Itulah yang membuat nama saya naik
mengalahkan 10 orang yang sudah tersaring di awal. Di awal jumlahnya 50, tinggallah 10, dari 10 itu naiklah saya berdua. Hanya karena saya bisa desain dan editing. Artinya apa? Ada added value di atas itu. Saya bilang tadi, Anda seorang sarjana manajemen, Anda seorang sarjana teknik sipil. Tapi hebatnya Anda apa? Anda seorang magister manajemen, hebatnya Anda apa? Ini hal penting. Nah, teman-teman sekalian, selain mempersiapkan CV, teman-teman harus mempersiapkan juga informasi kerja. Dan ini sudah difasilitasi oleh UIB. Buat teman-teman yang bukan dari UIB, tidak masalah. UIB memberikan akses bebas untuk umum. Benar begitu teman-teman dari UIB? Bu Rida, benar? Saya harus konfirmasi dulu. Benar, Pak. Benar ya? Nah, artinya setiap orang itu boleh mengakses pusat karir UIB. Nanti akan dituliskan oleh teman-teman panitia di kolom chat bagi yang belum tahu apa ininya, websitenya. Teman-teman boleh mencari informasi di sana. Hebatnya lagi, company-company di Batam itu tidak pernah ragu kalau yang namanya Anda lulusan dari UIB. Dari mana kamu? Dari UIB, Pak. Oh, mantap. Jurusan teknik sipil, Pak. Good. Saya sudah paham bagaimana dosen kamu, bagaimana alumni-alumni kamu bekerja. Saya rasa kamu juga tidak jauh beda dari itu. Kamu dari mana? Manajemen, Pak. UIB. Mantap. Alumni kamu banyak di sini. Kita siap untuk menerima kamu. Bayangkan, betapa mudahnya Anda hari ini mencari informasi kerja tanpa harus Anda turun ke jalan, langsung ke perusahaan, ketok-ketok pintu, bawa lamaran. No. UIB membantu Anda untuk mencoba ini. Anda harus bisa membuat diri Anda menarik ke orang lain. Saya lanjut. Pengenalan CV dan surat lamaran. Nah, ini yang paling penting, gitu ya. Apa itu surat lamaran kerja dan apa itu CV atau resume? Ini dua hal yang berbeda. Surat lamaran kerja itu adalah surat yang dibuat oleh seseorang ditujukan kepada perusahaan instansi yang bahasanya resmi dan baku. Dia hanya berupa kata-kata. Kak, formatnya bagaimana? Formatnya sama seperti surat biasa. Ada tujuannya kemana, pembukaan, isi, penutup. Pembukaannya Anda boleh bilang bahwa Anda tertarik bergabung di perusahaan itu. Anda mendapatkan informasi dari LinkedIn misalkan, dari website UIB misalkan, atau dari koran, Anda baca koran, atau dari Instagram hari ini, dari Facebook dan sebagainya. Isinya Anda sampaikan. Anda adalah siapa? Saya Robi Kurniawan. Dengan ini saya melampirkan beberapa lampiran surat menyurat yang terdiri atas CV, ijazah, sertifikat-sertifikat penghargaan, ataupun juga sertifikat-sertifikat sertifikasi. Penutupnya demikian dan sebagainya. Semoga saya bisa bergabung dengan perusahaan Bapak. Dan jangan lupa, saya lupa diisi, jadi masukkan apa keahlian dan keahlian Anda. Ya. Nah, teman-teman sekalian, ada lagi namanya CV. Kak, dua ini berpisah atau tergabung? Dia terpisah tapi harus bersatu. Nah, di bahasa ini. Bisa dan bersatu. Ketika Anda melampirkan CV, Anda juga harus melampirkan surat lamaran. Bagi Anda yang ingin memulai dari awal. Kalau Anda yang sudah punya nama, sudah punya keahlian khusus, ya mohon maaf, bukan saya sombong, saya pribadi saya tidak pernah buat surat lamaran kerja. Saya langsung buat resume CV aja. Saya kasih ke mereka, saya langsung interview dan sebagainya. Nah, artinya apa? CV itu terisikan tentang riwayat hidup teman-teman sekalian dari pendidikan, pekerjaan, penghargaan, dan sebagainya. Kak, formatnya gimana? Formatnya fleksibel, tidak baku, tapi rapi, enak dibaca. Nah, surat lamaran tadi ya, cover letter tadi, kita akan bahas lagi, bahwa di dalam surat lamaran itu, teman-teman sekalian, itu harus bisa meyakinkan
pencari kerja bahwa Anda adalah orang yang seperti yang diharapkan oleh mereka. Contoh, dibutuhkan seorang pemasar digital marketing. Mengalami pengalaman minimal setahun. Anda boleh tuliskan di surat lamaran Anda adalah bahwa Anda memiliki keahlian dalam dunia digital. Anda memiliki akun. Saya Robi Kurniawan, ahli di dalam dunia pemasaran digital atau digital marketing. Ya, Anda boleh melihat bagaimana keseharian saya melalui Instagram saya, melalui Facebook saya, melalui website saya, dan melalui sebagainya. Saya mengerti tentang bagaimana caranya membaca peluang pasar. Sebelum melakukan pemasaran digital, saya melakukan analisa dulu. Saya adalah lulusan S1 Manajemen UIB. Skripsi saya membahas tentang digital marketing. Bayangkan, betapa orang akan semakin percaya dengan Anda, sudahlah Anda Instagramnya rapi, Facebooknya bagus, LinkedIn itu juga bagus. Setelah itu Anda juga punya skripsi Anda membahas tentang hal yang sama, pendidikan Anda juga hal yang sama. Ini membuat orang menjadi trust dengan Anda, percaya dengan Anda. Tunjukkan bahwa kita menaruh minat yang cukup besar terhadap organisasi yang menawarkan pekerjaan. Di dalam isi surat juga tertulis bahwa saya ingin sekali berkontribusi, ingin sekali bergabung di perusahaan Anda untuk bisa bersama-sama mencapai tujuan dari perusahaan. Saya berharap dengan bergabungnya saya mampu menjadi bagian untuk memajukan company Anda. Itu membuat orang membaca, keren banget nih orang. Pengen bergabung sama kita, memajukan perusahaan kita. Saya lanjut. Ada beberapa hal teknis nih yang perlu teman-teman buat. Jangan pernah lupa ini ya. Saya pernah menerima lamaran kerja, saya buka lowongan 4. Saya buka lowongan kasir, admin, supervisor lapangan, sama apa tuh saya lupa. Dia menyebutkan namanya siapa, dia dari mana dan sebagainya, tapi dia tidak menyebutkan dia mau ngelamar di posisi mana. Ini hal fatal. Maka Anda tuliskanlah posisi yang Anda lamar di mana. Anda dari mana. Lalu kenapa Anda tahu infonya dari mana? Ini menjadi tracing. That's why penting sekali namanya tracer study yang dilakukan oleh kampus. Ini untuk mengetahui dari mana Anda berasal, kemana Anda pergi. Di dalam dunia HRD, kami ingin mengetahui, Anda tahu info kami dari siapa. Lalu kami juga kepengen tahu, Anda tahunya itu lewat sosial media atau lewat offline. Nah, berikutnya, di dalam cover letter, teman-teman juga harus sampaikan bahwa teman-teman itu punya kemampuan, keterampilan apa. Dan harus sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh perusahaan. Contoh, ada hal lucu, ada sebuah perusahaan gitu ya, di bidang developer. Ternyata yang dibuka lowongan adalah sebagai drafter atau arsitektur. Tetapi yang melamar kerja tidak punya sama sekali keahlian di bidang arsitek. Dunia desain itu nggak pernah dia. Walhasil apa? Ya pasti dong tidak diterima karena belum sesuai dengan kualifikasi yang diminta. Nah, lalu sampaikan juga dalamnya sebuah kemampuan dan keterampilan utama. Nah, ini Anda harus menuliskan juga bahwa Anda sesuai dengan apa yang diminta oleh perusahaan. Perusahaan minta orang yang jujur. Anda tuliskan di dalam, saya adalah orang yang jujur. Dibutuhkan orang yang pandai komunikasi. Tuliskan, saya pandai berkomunikasi. Dibutuhkan orang yang simple atau orang yang ligat. Saya ada tipe orang yang cepat tanggap. Jadi dituliskan semua di sana. Nah,
Lalu jangan lupa berikan hal-hal yang akan memulai proses selanjutnya. Tuliskan di sana, kalau seandainya ada apa-apa atau Bapak ingin menghubungi saya, silakan kontak ke nomor ini. Jadi ada nomornya yang bisa dihubungi. Teman-teman sekalian. Baik, saya lanjut. Nih, tips menulis surat lamaran atau cover letter. 1. Ingat namanya 3-in-1. 3 alinea dalam 1 halaman. Cover letter tidak lebih dari 1 halaman. Jadi hati-hati, kalau Anda lebih dari 1 halaman, maka Anda akan membuat orang malas membaca. Alinea pertama, apa isinya? Isinya adalah konteks acuan, referensi iklan atau informasi untuk posisi tertentu. Jadi Anda harus menuliskan di sana dari mana Anda mendapatkan informasi itu. Saya membaca info lowongan kerja Anda pada akun Instagram bla 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 bla. Atau saya membaca informasi ini dari akun atau website Pusat Karir UIB. Atau saya mendapat informasi dari mana? Dari LinkedIn saya. Tuliskan, itu di alinea pertama. Tidak panjang, pendek doang. Di alinea kedua, nah, alinea kedua inilah yang penting. Summary profile. Masukkan summary profile teman-teman dan tonjolkan relevansinya terhadap pekerjaan. Jadi yang ditampilkan adalah hal-hal yang sesuai. Contoh, saya bisa marketing, saya bisa HRD. Ketika seandainya ada company yang minta menjadi manajer marketing, maka yang saya tampilkan adalah segala sesuatu yang di bidang marketing. Adobe Certified Associate saya masukin. Sertifikasi International Sales Management saya masukin. Sertifikasi sebagai manajer marketing BNSP saya masukin. Sertifikasi di dalam bidang NLP saya masukin. Sertifikasi di bidang hipnotis saya masukkan. Kenapa? Karena saya belajar tentang bagaimana mempengaruhi orang lain dengan kata-kata. Certified Public Speaking saya masukin. Sesuai nggak dengan marketing? Sesuai. Ketika saya diminta misalkan manajer accounting, saya masukin yang tadi, nggak sesuai, nggak akan masuk barang itu. Nah, alinea ketiga adalah penutup. Ini adalah closing power, kata orang. Ucapkan terima kasih dan permintaan untuk interview. Demikian lamaran yang saya buat. Besar harapan saya untuk bisa berjumpa dengan Bapak untuk interview langsung, menjelaskan tentang siapa diri saya dan betapa saya inginnya untuk bergabung bersama perusahaan Bapak untuk maju bersama di company Bapak. Selesai. Jangan lupa sertakan foto Anda, gitu ya, supaya orang bisa melihat. Dan ingat, first impression penampilan Anda itu penting, bro. Harus lihat, wow, pede. Jangan sampai Anda mau ngelamar kerja tapi mukanya murem. Nggak akan terima pasti. Oke? Lanjut, ada kurikulum vitae. Nah, ini penting ini. Dokumen yang dinamis bukan sekedar daftar, ditulis dengan tujuan khusus. Gitu ya. Nah, dia adalah penunjang dan penguat surat lamaran. Lalu sebagai sumber informasi yang memudahkan pengambil keputusan bagi pencari kerja. Informasinya disesuaikan dengan proses pengambilannya. Apa yang perlu ada? Pertama, data pribadi. Kedua, data pendidikan. Ketiga adalah data pengalaman kerja atau organisasi Anda. Dan yang keempat adalah referensi kalau ada. Saya lanjut. Tipsnya seperti apa? Dia harus singkat, padat, dan sistematis. Cantumkan identitas diri Anda
pendidikan dan training Anda, summary profile Anda, tujuan karir dan pengalaman kerja Anda. Oke. Jangan lupa cantumkan penghargaan yang pernah diterima, pengalaman organisasi, atau referensi kerja, atau task force-nya. Anda sebagai marketing di bidang apanya dulu. Oke. Nah, berikutnya adalah saya akan perlihatkan dulu bagaimana CV. Ya. Saya akan perlihat dulu bagaimana CV. Ini menjadi hal penting buat teman-teman sekalian, bisa nanti melihat secara langsung untuk bisa digunakan. Saya tampilkan dulu mana CV saya. Oke. Di atas diawali dengan data diri, ada nama saya. Lalu dengan gelar saya, lalu saya punya keahlian di bidang apa. Saya ada lecturer, trainer, and consultant. Informasi kontak saya lihat di sini. Jadi biar dia gampang mengontak saya. Lalu saya letakkan spesialisasi saya. Saya ahli di bidang apa. Lalu pengalaman kerja saya seperti apa. Lalu pendidikan saya seperti apa. Saya masukin di sini. Nah, ini ketika orang baca, orang akan tahu, oh ternyata Robi itu punya spesialisasinya di bidang ini. Ini umum, karena ini buat saya serahkan kepada biasanya ke pemerintahan atau ke company yang ingin memerintahkan sebagai trainer. Jadi dia tahu nih, saya ini ahli di bidang apa, dia mau training apa dengan saya. Lalu ada pengalaman kerja saya, satu semua. Lalu ada pendidikan saya seperti apa, sertifikasi. Pendidikan ini baik pendidikan formal maupun non formal, gitu ya. Nah, teman-teman sekalian, sampai di sini. Kira-kira ada yang mau bertanya? Kalau mau ngomong langsung juga boleh ya. Saya orangnya fleksibel, teman-teman bisa langsung tanya aja kalau mau nanya. Atau mau di kolom chat juga boleh, kalau misalkan malas ngomong langsung. Saya habiskan dulu kali ya. Ini apa namanya? Moderator? Iya Pak, boleh. Nanti ada sesi Q&A Pak. Oke, baik, good. Nah, saya belum ngotak-ngatik, jujur saja gitu ya. Saya belum ngotak-ngatik punyanya UIB. Ya. Nanti kita akan coba lihat seperti apa, gitu ya. Saya akan buka juga ada. Nah, ini ada CV di LinkedIn. Teman-teman sekalian, saya menyarankan punya 2 akun. Akun di LinkedIn 1, akun di UIB 1. Akun di UIB itu bagi Anda untuk mempermudah Anda bekerja untuk atas nama UIB. Tapi bagi Anda yang ingin bekerja di profesional, LinkedIn ini menjadi part of CV Anda juga. Kak, di LinkedIn seperti apa bentuknya? Nanti kita akan lihat. Saya mau nanya dulu teman-teman, ada yang sudah punya LinkedIn belum ya? Coba diangkat tangan dulu. Ada nggak yang sudah punya LinkedIn? Boleh reaction-nya, boleh raise hand. Yang sudah punya LinkedIn, siapa coba? Boleh angkat tangan. Di dalam grup ini sudah punya LinkedIn siapa aja? Cuman saya? Nggak ada yang lain? Oh, seriously? Oke. Bagi Anda yang belum punya LinkedIn, saya sarankan Anda buat LinkedIn. Plus isi di Tracer, di pusat karir UIB. Itu membantu Anda. LinkedIn itu untuk secara umum Anda di dunia kerja, gitu ya. Jadi Anda akan di-hire orang lewat situ. Saya pernah beberapa kali dihubungi orang lewat LinkedIn untuk di-hire ke perusahaan mereka. Tapi sayang jauh-jauh perusahaannya. Jadi nggak saya ambil. Nah, teman-teman sekalian, saya lanjut terakhir. Kak, kenapa ini penting? Ini penting karena teman-teman bisa menjadi profesional ke depannya. Ini contoh LinkedIn. Privasi seperti tampilannya. Dia mirip seperti Facebook. Ya. Tapi ini untuk akun di dunia kerja. Nah, Anda bisa ngepost nih. Saya buat di posan.
saya buat seminar. Ya. Nah, lalu di sini jobs recommended for you. Karena saya mencarinya di bidang HR, maka yang tampil ke saya adalah di bidang HR semua. Ada marketing satu nyelip, gitu ya. Ini HR manager, HR manager. HR manager red close. Nah, teman-teman sekalian, kita sudah masuk di sesi akhir, yaitu proses pengiriman CV dan siap untuk diinterview. Teman-teman sekalian, ada dua cara. Ada cara offline, ada cara online. Cuma teman-teman sekalian boleh pilih mau yang mana. Gitu ya. Kalau teman-teman sekalian mau yang offline, teman-teman harus ngantri panjang. Tapi kalau teman-teman mau yang online, teman-teman cukup dari rumah, duduk, tinggal kirim ke email perusahaan masing-masing. Nah, sekarang Anda akan tahu apa yang akan Anda lakukan setelah ini. Anda mau ngapain setelah ini? Apakah Anda ingin membuat CV Anda atau memperbaiki CV Anda, atau CV yang sudah ada Anda kirimkan ke lamaran, ke postingan-postingan yang ada di lowongan kerja, infoloker, atau Anda akan membuat LinkedIn setelah ini, atau Anda akan meningkatkan kompetensi Anda dengan fokus di bidang keahlian masing-masing. Teman-teman sekalian, harap upgrade skill Anda. Karena ini hal yang penting. Kenapa? Karena Anda harus menjadi orang yang berbeda dibandingkan orang lain. Jadilah sebuah lilin di dalam kegelapan. Walaupun dia kecil, tapi dia bercahaya dan terlihat. Teman-teman sekalian, karena udah masuk sesi terakhir, saya sedikit menginformasikan bagi teman-teman yang mau tanya lebih lengkap, lebih dalam lagi, boleh hubungi saya. Ya. Ini ada program saya di Radi Academy Program. Ada bimbingan persiapan keluar kerja, public speaking training, konsultasi kuliah, kerja dan karir, konsultasi potensi diri, pelatihan persiapan sertifikasi di bidang SDM training. Teman-teman sekalian boleh kok, walaupun masih mahasiswa, disertifikasi sebagai orang yang ahli di bidangnya. Saya hari ini memegang di bidang SDM dan training saja. Ada NLP, ada self healing, kalau ada yang bermasalah di kejiwaannya gitu ya, boleh self healing terapi, atau bahasa asing, ya saya punya partner gitu ya untuk bidang bahasa asing dengan konsep Kampung Pare Inggris. Atau kalau teman-teman punya kenalan yang belum sekolah, boleh pakai sekolah paket gitu ya, ABC dan akademi pengembangan skill lainnya. Teman-teman sekalian, pesan saya satu. Setelah Anda membuat CV, pertama, perhatikan apa yang Anda tulis dan Anda kirimkan. Tidak ada kata-kata revisi kalau sudah Anda kirimkan. Jadi harus benar-benar sudah di form dari awal, sudah dipastikan yang terbaik Anda kirimkan. Lalu ketika interview, sampaikan apa saja yang Anda tulis dan kirimkan. Jangan ada beda antara yang Anda tulis dengan yang Anda kirimkan. Anda tulis, Anda bisa, misalkan Anda bisa berbicara dengan orang lain secara cepat, walaupun belum kenal. Tapi ternyata ketika Anda di interview, ditanya, kamu kalau jumpa orang baru, yang ngomong duluan atau ngomong belakangan? Sebelakangan, Pak. Loh, nggak bisa dong, nggak sesuai dengan yang kamu di CV kamu. Jangan dilebihkan atau dikurangi. Ini penting nih ya. Lalu doakan apa yang kamu kerjakan dan kerjakan apa yang kamu doakan. Terima kasih teman-teman sekalian. Cukup ya, sudah lewat nih kayaknya nih. Saya mohon maaf kelewat banyak ya. Saya serahkan kepada MC kita dan kurang lebihnya mohon maaf ya gitu ya. Saya kembalikan dan saya berikan waktu buat sesi tanya jawab. Silakan. Oke, terima kasih Pak Robi. Oke, mungkin selanjutnya teman-teman ada yang mau bertanya, bisa raise hand menggunakan fitur yang ada pada Zoom ini, atau bisa juga kirimkan ke kolom chat ya teman-teman. Oke, boleh bagi yang mau bertanya silakan. Oke, mungkin saya dulu nih Pak yang mau tanya, karena saya mulai penasaran nih Pak tentang CV. Boleh ya Pak ya? Ya, silakan.
Oke. Gini Pak, tadi kita ada bahas tentang CV. Jadi saya mau nanya, apakah kayak tulisan yang di CV itu harus terkait dengan posisi yang ingin kita lamar gitu Pak? Jadi contohnya kita mau melamar tentang dunia marketing, jadi di CV kita harus semua tentang marketing. Atau bagaimana Pak? Tidak harus semua tentang marketing, tapi mengarah ke marketing. Contoh, di marketing itu butuh apa sih? Harus orang seperti apa? Satu, public speaking. Kedua, percaya diri ya Pak ya? Percaya diri. Ketiga, apa lagi? Public speaking, percaya diri. Ketiga, aktif bersosialisasi mungkin Pak? Aktif bersosialisasi atau bahasa lainnya adalah gampang beradaptasi. Nah, pertanyaan saya, apakah itu sama marketing? Enggak kan? Tapi yang mengarah ke marketing. Mas saya bilang ketika Anda misalkan kepengen marketing, Anda sampaikan bahwa Anda punya keahlian apa. Contoh lagi, misalkan Anda boleh tulis itu adalah Anda sebagai seorang humas, PR. Apakah ada hubungannya dengan marketing? Ada. Marketing itu adalah PR-nya company sebenarnya. Dan setiap orang yang ada di perusahaan adalah PR-nya company. So, jangan pernah Anda melakukan kegiatan yang tidak baik menggunakan kostum perusahaan. Karena itu akan mencerminkan perusahaan Anda dan perusahaan Anda akan bermasalah. Nah, jadi kalau hanya gini, kembali lagi nih misalkan. Kak, saya teknik sipil. Saya masukin kira-kira saya ahli di bidang AutoCAD. Sesuai nggak? Sesuai. Karena di sipil Anda belajar AutoCAD. Di sipil Anda belajar pakai aplikasi apa namanya? Saya lupa. Sebentar, saya ada aplikasi sini. SketchUp. Ya kan, sipil ya? Anda belajar SketchUp. Lalu, Kak, kira-kira saya boleh masukin nggak? Saya ahli di Photoshop. Masukin. CorelDRAW, masukin. Kenapa? Karena Anda akan membuat gambar tadi ke dalam sebuah poster yang Anda akan jual ke orang lain. Itu kira-kira gambarannya. Terus, dunia kerja. Usahakan kalau dunia kerja, masukin yang seirama. Kak, admin, misalkan saya pernah jadi admin, Kak. Terus saya mau ngambil marketing. Apakah admin bisa dimasukin? Masukin. Karena di marketing juga butuh orang admin. Begitu kira-kira gambarannya, Mbak Hotni. Silakan yang lain. Oke, Pak. Terima kasih, Pak, atas jawabannya. Oke, mungkin ada teman-teman lain yang mau bertanya. Boleh raise hand atau unmute juga boleh. Mohon izin bertanya, Pak. Baik, perkenalkan nama saya Thomas Saputra. Saya ingin bertanya terkait isi dalam CV. Nah, apabila kita ini memiliki kemampuan atau skill, apakah hal tersebut boleh kita cantumkan di dalam CV? Namun apabila skill tersebut mungkin belum terasa dengan baik, apakah kita perlu mencantumkan juga di dalam CV-nya itu, Pak? Boleh kasih contohnya? Yang kurang itu apa kira-kira? Misalnya kemampuan di bidang AutoCAD. Nah, tapi misalnya saya belum terlalu bagus skillnya dalam AutoCAD, tapi apakah saya perlu masukkan skill tersebut ke dalam CV saya gitu, Pak? Oke, baik. Tadi Bu Rida ada menyampaikan bahwa bagaimana cara kita menjual diri kita ke perusahaan atau menyampaikan diri kita ke perusahaan. Hal yang wajar ketika seandainya Anda menuliskan di sana AutoCAD dimasukkan. Walaupun Anda belum ahli sebenarnya. Nanti ketika Anda di interview, itulah momen saat Anda untuk bisa masuk.
Teman-teman sekalian, ini adalah how to entry-nya. Gimana teman-teman bisa menjebol pintu, bisa masuk ke interview. Karena kalau cuma lamaran, lama bos. Jadi Anda harus Kak, jadi pembohongan publik dong. Tidak. Kak ada tulis tuh. Misalkan, Photoshop. Saya tuliskan, Adobe Certified Associate. Ketika saya di interview, bro, lu punya sertifikasi di bidang Adobe. Bisa ngedit? Bisa, Pak. Apa yang kamu edit? Saya bisa edit foto sebatas hanya untuk menjernihkan foto, untuk merapikan, dan lain sebagainya. Nah, saya ambil sertifikasi ini kemarin juga belajarnya cuma itu saja. Jadi belum profesional. Nah, harapan saya dengan saya masuk kemari, mudah-mudahan saya semakin profesional. Saya profesional, saya juga bisa membantu perusahaan lebih baik lagi. Nah, begitu. AutoCAD, nggak ada masalah. Bahkan ada perusahaan, saya punya menti saya, yang dia benar-benar nggak bisa belajar, nggak pernah belajar AutoCAD. Tetapi ternyata ada hal menarik. Dia tulis di situ, bersedia belajar dari nol. Ada pembelajar hebat. Akhirnya apa? Perusahaan melihat dia orang baik, orang pintar, perusahaan angkat dia jadi karyawan, nggak punya skill sipil, tamatan SMA doang, malah dikursusin belajar AutoCAD selama 3 bulan, dan sekarang malah dia menjadi trainer di perusahaan itu untuk anak-anak baru. Bayangin. Artinya apa? Sampaikan saja. Namanya juga usaha, tawarin. Pak, inilah saya, Pak. Nah, gitu kira-kira. Pak Mas. Terima kasih, Pak. Oke, mungkin ada lagi teman-teman yang mau bertanya, boleh menggunakan fitur raise hand dan open mic, atau bisa juga kirim ke kolom chat ya, teman-teman. Oke, ini mungkin ada pertanyaan di kolom chat nih, Pak Robi. Dari Sean Samuel Prasetyo. Selamat siang, Pak. Saya ingin bertanya, kalau untuk mahasiswa aktif, bagaimana cara kita dalam menyampaikan CV apabila belum ada pengalaman kerja formal sebelumnya? Terima kasih, Pak. Boleh, Pak, langsung dijawab? Untuk mahasiswa aktif, bagaimana cara kita dalam menyampaikan CV apabila belum ada pengalaman kerja formal sebelumnya? Terima kasih, Pak. Oke. Kalau Anda belum punya pengalaman pekerjaan formal, Anda bisa menggantikan itu dengan hal-hal di bidang pendidikan atau di bidang organisasi. That's why makanya orang bilang bahwa organisasi itu penting. Sebagai apa? Sebagai tolak ukur Anda itu punya pengalaman dalam dunia manajemen atau kerjasama atau kolaborasi. Masukkan. Saya aktif di kegiatan kemahasiswaan di himpunan mahasiswa apa? Hima apa? Saya pernah menjadi panitia kegiatan ini sebagai marketing director. Saya pernah memegang sebuah event ini sebagai direkturnya. Saya pernah memegang sebagai PR-nya. Saya pernah bla 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 sebagainya. Dan hari ini saya sedang dalam proses pendidikan. Kan teman-teman lihat tadi ya di sini saya ada pendidikan Universitas Internasional Batam, Bachelor of Economy, harta ekonomi masih ya. Dalam kurung 2000 misalkan ya lagi proses misalkan. Saya lagi S3 nih. Universitas Persada Indonesia YAI dalam kurung doktoral manajemen dalam kurung 2021 strip now. Sampai hari ini. Artinya orang tahu saya lagi belajar. Itulah. Jadi nggak ada masalah. Tampilkan saja apa yang kamu tampilkan, sertifikasi ataupun juga dalam bidang organisasi. That's why kamu harus aktif organisasi. Gimana, Sean? Sudah terjawab ya? Oke, ini ada lagi Pak pertanyaan di kolom chat dari Sofia. Izin bertanya Pak, apakah bahasa pada CV itu mempengaruhi penilaian Pak? Contohnya CV-nya menggunakan bahasa Inggris. Mungkin tadi Sofia melihat CV Bapak bahasa Inggris semua mungkin Pak ya. Jadi mungkin dikira apakah itu ada penilaiannya Pak? Gimana Pak? Boleh langsung dijawab Pak. Oke, sebenarnya nggak ada pengaruh ya.
pengaruh itu nanti lebih ke company yang kamu tuju itu siapa. Contoh, saya pakai itu karena saya mengantisipasi bahwa yang menjadi klien saya, partner saya, yang menjadi orang yang akan saya tuju, itu levelnya sudah tidak lagi level nasional. Artinya internasional. Ataupun kalaupun company yang levelnya sudah level-level MNC, multinational company. Artinya mau tidak mau ya saya prepare itu. Kak, boleh bahasa Indonesia? Boleh. Formatnya gimana, Kak? Formatnya tidak baku. Yang penting tadi poin-poinnya masuk. Ada 4 yang diberikan. Data diri Anda, kontak diri Anda, setelah itu pendidikan Anda, pengalaman kerja Anda. Kalau sampai masih muat, masukin organisasi Anda. Simple. Makanya kenapa kalau di kontak, saya masukin Instagram dan LinkedIn saya. That's why di Instagram saya, teman-teman kalau follow Instagram saya, silakan follow ya. Saya menganjurkan untuk follow gitu ya, biar menambah saling jaringan gitu bahasanya. Saya tidak lagi mengisi hal-hal konten yang main-main, tidak. Pribadinya ada, tapi yang profesional juga ada. Jadi orang tahu siapa Robi. Atau lewat LinkedIn. LinkedIn itulah orang sering ngecek. Robi, apa sehari-hari dia? Oh, dia sekarang lagi sibuk di Basnas. Oh, dulu dia punya startup. Oh, dia dulu pernah bergelar di UIB. Oh, dia dulu aktif di dunia organisasi. Semuanya terdata. Dan teknologi membantu Anda untuk semuanya bisa. So, bahasa menyesuaikan. Gitu kira-kira. Oke, gitu ya Sophia. Jadi boleh bahasa Indonesia ya Pak ya? Oke. Oke, ada lagi? Oke, baik Pak. Jelas, terima kasih Pak dari Sophia. Oke, mungkin ada lagi yang mau bertanya? Oke, mungkin udah cukup jelas ya teman-teman tentang materi kita pada sore hari ini. Oke, kita akan acara selanjutnya mungkin saya mengucapkan sebelumnya terima kasih kepada Pak Robi atas materi yang telah disampaikan. Selanjutnya kita akan acara selanjutnya penyerahan sertifikat penghargaan kepada pembicara. Boleh panitia munculkan sertifikatnya? Oke, ini dia sertifikatnya untuk Bapak Robi Kurniawan, SEMM, selaku pembicara pada webinar pelatihan menulis CV dengan tema What Does the Company See in You? Kami ucapkan terima kasih Pak atas materi yang telah disampaikan, sangat memotivasi dan sangat bermanfaat bagi kami, apalagi kami masih pemula ya Pak ya dalam membuat CV. Semoga ini bermanfaat bagi kami semua. Saya juga mengucapkan tadi Bu Rida lagi ada urusan dengan ada kepentingan lain. Jadi Bu Rida titip salam, mengucapkan terima kasih atas materi yang disampaikan pada sore hari ini ya Pak ya. Oke, terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Boleh foto bersama dulu, Thomas? Baik, boleh. Dengan sertifikatnya, Thomas? Bisa ya langsung ya. Kita dokumentasi dulu ya Pak ya. Ya. Oke. Yaitu 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi mungkin ya. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih Pak Robi. Baik, terima kasih teman-teman sekalian. Feel free ya untuk kontak-kontakan lagi ya. Dan saya rasa mohon maaf kalau ada yang kurang gitu ya. Dan sampai jumpa di lain waktu dan sapa-sapa kalau jumpa di jalan. Saya orangnya pelupa, ingatin aja. Kak, saya namanya Hotni yang kemarin jadi MC di acara Kak. Nah, ingatin, saya akan ingat. Karena lupa salahnya, dia harus diingatin ya. Terima kasih semuanya. Saya mohon pamit. Terima kasih. Salam buat semuanya. Sukses buat semuanya. Semangat buat pendidikannya, semangat buat karirnya, dan jangan pernah takut dengan namanya kerjaan. Setiap kita punya jatah untuk sukses. Ya, jadi hanya menunggu waktu saja. Terima kasih. Saya Robi Kurniawan, pamit undur diri. Kurang lebih mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih Pak Robi. Baik, terima kasih juga saya ucapkan kepada seluruh peserta dan teman-teman semuanya yang telah hadir pada webinar ini. Saya juga mengingatkan untuk teman-teman jangan lupa mengisi absensi yang sudah dikirim di kolom chat. Oke. Sekian webinar kita pada siang sore hari ini. Mohon maaf atas kekurangan webinar ini.
dan akan menjadi evaluasi kami pada webinar ke depannya. Saya Hotni Mutiara sebagai MC, pamit undur diri. Terima kasih semuanya.